Nah, Bab jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksudkan di sini ialah yang ditunjuki oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakah yang ditunjuki oleh beliau itu? Siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilaihi tasirul umur, yaitu jalan Allah yang mempunyai apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ketahuilah pada Tuhan Allah juga kembalinya segala urusan. Dari ayat ini jelaslah sudah bahwa siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu ialah jalan Allah. Di atas jalan Allah inilah kita berjalan untuk mencapai hajat fitrah kita itu, hajat manusia itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, limpahkanlah bagi kami keselamatan di dunia dan keselamatan di kampung akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab siksa neraka. Yang mana jalan Allah itu? Jawabnya agama Allah. Yang mana agama Allah itu? Jawabnya agama Islam. Agama Islam yang mana? Agama Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mana yang dinamakan agama Islam yang seperti itu? Yang dinamakan agama Islam itu ialah bila mana 4 makna berhimpun menjadi satu, yaitu 1 iman, 2 Islam, 3 tauhid, 4 makrifat. Kalau hanya iman saja itu bukan agama Islam, tetapi bahagian dari pada agama Islam. Demikian pula kalau hanya Islam saja, tauhid saja, ma'rifat saja, itu bukan agama Islam, tetapi bahagian dari agama Islam. Jelas keempat makna berhimpun menjadi satu, itulah benarnya agama Islam. Kalau kita hendak menegakkan agama Islam itu, terutama sekali di diri kita lebih dahulu, tidaklah itu akan bisa kokoh kalau keempat makna itu tidak bersemi subur di diri. Contohnya, kita akan membuat dasar atau fundamen dari suatu bangunan. Bahan dari fundamen ini ialah pasir, air, kapur, dan semen. Sekarang kita aduk hanya pasir, air, dan kapur saja, kemudian dibuatlah fundamen. Dapatkah fundamen itu terjadi? Tentu dapat juga, tetapi tidaklah akan kokoh bila mana tanpa semen. Demikian pula halnya tidak hendak menegakkan agama Islam, tetapi yang kita urus dan yang kita perhatikan hanya masalah dan soal iman, Islam, dan tauhid saja. Dapatkah itu tegak? Tentunya dapat, tetapi tidak akan kokoh. Maka supaya tegaknya itu kokoh, wajib pula disertai dengan makrifat. Panjang ya? dah. Apa pemahamannya yang diambil dari situ setelah baca? Ya, tentang lurus. Tegas, yang tegas kalimatnya, jangan tidak lurus berarti mikir. Jalan yang lurus itu seperti apa? Buat setiap kita membaca, kita langsung meresap di dalam diri kita itu apa sih pemahamannya yang kita baca. Makanya kita mulut kita itu perlu dilatih untuk membaca.
pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran pasti ada tergetar di dalam hati kita itu. Berfungsi dia semuanya. Ketika kita membaca dengan mulut kita sendiri. Makanya setiap orang itu wajib membaca. Betul, coba. Jalan yang lurus itu jalannya Allah. Apa itu jalan Allah itu apa saja? Agama Islam. Terus apa lagi? Agama Islam itu apa? Agama Islam itu Lihat di bukunya. Jangan sampai mereka lain. ada 4. Nah, Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga tauhid, yang keempat ma'rifat. nah. Kalau tidak dijalankan 4-empatnya, tidak mendapatkan jalan yang lurus. Terus apalagi pemahamannya? Itu aja. Berhenti. Emang itu nyampe situ doang. Jadi jalannya lurus. Agama Jalannya Allah. Allah. Agama Allah. Agama Allah itu apa saja? Agama Islam. Islam. Terus apa lagi? Ya, agama Islam itu ada 4 himpunannya. 1 iman, 2 Islam, 3 tauhid, 4 ma'rifat. Iman. Boleh enggak iman saja? Kalau Tidak kita boleh. Terus Islam saja? Islam saja tidak boleh. Tauhid saja tidak boleh. Ma'rifat saja tidak boleh. Jadi Ntar 4. nggak kokoh Kalau beriman saja dia tidak akan kokoh Mm-mm. ya di dalam diri kita sendiri. Kalau Islam saja tidak akan kokoh juga. tidak akan kokoh. Ya, orang semuanya agama Islam. Islamnya kan Islam KTP, iya kan? Kan? Tetapi ditanya Islam siapa itu Allah, dia tidak ngerti. Katakan beriman, dia tidak ngerti. Dia Islam. Sholat, tidak tahu. Iya kan? Nah, kalau beriman saja, orang Kristen juga beriman. Iya kan? Orang Kristen beriman, tetapi dia tidak sholat. Sholatnya hari Minggu. Iya kan? Orang Islam beriman juga, dia tidak tahu Tuhannya cara ini berimannya. Kata orang, yang penting kita seiman. Tidak bisa seperti itu. Sebab di dalam diri manusia itu tertanam ada 4 hal yang paling penting itu untuk menegakkan jalan yang lurus itu. Yang pertama beriman, yang kedua Islam yang benar. Islam bukan Islam sebagian, tetapi Islam secara menyeluruh, ya kan? Kemudian tauhid. Nah, tauhid itu penting. Kalau orang Islam dia masih mempercayai yang lain selain daripada Allah, percaya kepada hal-hal yang gaib-gaib yang lain, percaya kepada dukun, percaya kepada tahayul, itu namanya Islam yang tidak kokoh di dalam dirinya. Ya, kepercayaan kepada Allah ya harus percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ya dari langit yang bumi itu dapat bermacam-macam makhluk hidup yang diatur oleh Allah. Itunya Allah itu. Nah, kalau orang percaya kepada hal-hal yang musyrik, yang memperserikatkan Allah, maka dia tidak kokoh di dalam dirinya sendiri. Keraguan-raguan itu ada, ya kan? Nah, jadi itulah dilarang oleh Allah, jangan menjadi orang musyrik. Nah, jadi kalau jadi orang musyrik itu, kita beriman kepada Allah, ya Allah aja yang diimani, percaya kepada Allah, percaya pada Al-Quran, percaya kepada Nabi, ya itu yang namanya beriman itu. Kalau Islam itu orang Islam juga dibilang tidak Islam, dia marah. Tetapi kalau giliran dia ditanya tentang keimanan kepada Allah, dia tidak ngerti. Apa itu perintah dan larangan Allah dalam Islam, dia tidak tahu. Karena itu terpulang kepada ustadznya, kepada kiainya. Yang tahu adalah kiainya. Itu yang tidak boleh. Bersandar kepada orang yang dipercayai. Kalau bersandar kepada orang yang dipercayainya, itu kata ustadz, kata kiai. Tetapi bukan kata Quran. Jadi di dalam dirinya itu tidak ada.
Tidak ada suatu ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Itu permasalahannya. Itu kata kiai, kata ustaz. Dia ditanya, di mana Qur'annya? Mana bunyinya? Yang dikatakan kiai itu harus berbunyi Al-Qur'annya. Sebab Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup untuk setiap manusia. Jadi kita tidak bisa menyandarkan diri kepada orang lain saja. Kalau berdoa tergantung kepada orang lain yang pandai berdoa. Dan kita siapa? Kok kita tidak bisa berdoa? Ya kan? Jadi oleh sebab itu, yang namanya makrifat itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa dibantah. Keyakinan kita hari kiamat itu pasti terjadi, dan semua langit dan bumi itu akan digulung oleh Allah, gunung-gunung akan berterbangan seperti debu, air laut naik, kemudian penolong kita tidak ada yang lain kecuali hanya amalan kita waktu kita hidup. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pada saat itu dia kebingungan melihat. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia akan tetap dilindungi oleh Allah. Contohnya, ya, ketika istri dari Abu Lahab, namanya Ummi Jamil. Ummi Jamil itu adalah manusia yang tercantik di Saudi Arabia, itu istri Abu Lahab. Mendengar Abu Lahab marah kepada Muhammad, dia ketemu dengan Abu Bakar. Dia bicara, teman kamu itu. Abu Bakar dengan Muhammad itu berdampingan sebenarnya. Dia hanya melihat Abu Bakar saja. Tetapi Muhammad ada di samping Abu Bakar. Itu teman kamu itu, katanya. Sombong banget gitu. Mengatakan suami saya begini dan begitu, katanya. Padahal itu dia dari kecil. Ya, kita yang memelihara, kita yang membela dia. Dari anak yatim piatu, dari miskin, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Sekarang sudah jadi orang sombong, pongah di bahasa Padang. Dan keterlaluan itu orang, katanya. Abu Bakar tahu yang diomongin adalah temannya, sahabatnya itu Muhammad. Tapi pada saat itu Muhammad mendengar di samping dia, tetapi Allah tidak melihatkan kepada Abu Jamil itu bahwa Muhammad itu ada di situ. Dilindungi oleh Allah. Itulah Allah membela Muhammad itu. Jadi pada saat orang kemudian dia celakalah, kemudian kalung nih, ini dia punya kalung emas yang sangat berat sekali, mahal gitu. Nah itu katanya itu akan menjadi tali api neraka, katanya. Masa ya gini ya tali api neraka gini. Jadi kalau sahabat tiada Abi Lahab, celakalah kedua tanganmu Abi Lahab, dan semua harta kekayaanmu tidak akan bermanfaat bagi kamu. Harta kekayaan itu adalah kalung, ada perhiasan semuanya. Itu yang melilit di leher istrimu adalah sabuk untuk yang terbuat dari api neraka. Dia marahnya luar biasa, mundar mandir gitu. Ketemu Abu Bakar, dia bilang, teman kamu itu keterlaluan. Ini semua orang sudah benci sama dia, kata Abu Jamil itu. Ummi Jamil ya. Ummi Jamil itu orang yang cantik. Sudah itu dia menari-nari di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar melengos saja. Dia adalah manusia. Ya apa? Tetapi dia kok tidak lihat Muhammad. Padahal dia dekat dengan Muhammad, si Abu Bakar itu. Di saat itu ketika dia menari-nari seperti itu, Muhammad itu dilindungi oleh Allah. Tidak diperlihatkan kepada muka. Abu Bakar di samping dia, tetapi dia hanya melihat Abu Bakar doang. Muhammad tak lihat. Dia sama-sama berdiri berdua di hadapan di Abu Jamil itu. Dia menari-nari seperti orang apalah.
mundar mandir gitu ya, pokoknya orang marah, bayangkan aja gini lenggok gitu ketika dia di hadapan si Abu Bakar itu, seolah-olah ngejek gitu. Muhammad nonton nggak tahu siapa itu Muhammad. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu di situ namanya ma'rifat itu. Ma'rifat itu adalah keyakinan Muhammad dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada kaumnya itu adalah semuanya baik, semuanya benar. Kenapa Muhammad itu menyampaikan kepada kaum Quraisy di di Bukit Safa itu? Ya, karena di Bukit Safa itu kan berkumpulnya orang-orang Quraisy untuk menyembah berhala. Dan naik, kaum kaum Quraisy, berhentilah kalian memperserikatkan Allah. Bacakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sembah hanya Allah saja. Kenapa? Apa yang kalian sembah tidak akan memberikan manfaat dan tidak membawakan mudarat kepada kalian, tetapi hanya membawa kalian kepada kesesatan dan api neraka. Kemudian ikutilah Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang menyampaikan amanat ini kepada kalian supaya kalian selamat dari api neraka. Itu yang disampaikan Muhammad. Kepedulian apa enggak Muhammad terhadap kaum Quraisy? Peduli enggak dia kepada bapaknya? Peduli. Kenapa? Orang yang sudah di jurang neraka diselamatkan dengan kalimat itu. Tetapi malah kebalikannya, Muhammad dicaci maki, dihina, ya kan? Dizalimi, dilempari dengan kotoran hewan, dengan batu, semuanya itu Muhammad. Muhammad diam saja. Dia tidak balas, ya kan? Satu kalimat pun dan Muhammad, tetapi dia Muhammad itu menatap Abu Lahab itu dengan tajam. Bapak saya tidak bisa saya bawa kepada keimanan, ketauhidan kepada Allah. Dia tetap menjadi orang musyrik. Nah, itulah namanya tauhid itu. Orang yang musyrik diajak menjadi agama tauhid, beriman kepada Allah, tetapi dia malah membalas dengan cara itu. Sampai hari ini orang-orang yang beragama Nasrani itu seperti itu keyakinannya, seperti Abu Lahab. Nah, itulah kira-kira. Jadi beriman saja tidak cukup, Islam saja tidak cukup, tauhid saja tidak cukup, kemudian makrifat saja tidak cukup. Karena ada orang yang makrifat saja. Tapi keempat unsur itu harus terpadu di dalam diri kita. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Itu menyatu keyakinan kepada Allah. Yakin kita bahwa Al-Quran itu adalah salah satu pedoman yang tidak menyesatkan kita. Makanya belajari Al-Quran itu terus. Kemudian Muhammad itu adalah orang yang diutus oleh Allah, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Semuanya benar. Nah, itu yang bertentangan. Jadi dalam kehidupan di hidup ini kita akan mendapatkan berbagai macam permasalahan ujian iman kita. Kita akan selalu diuji oleh Allah dalam berbentuk apa saja, agar kita lalai. Apakah anak, istri, suami, keluarga, kita diuji iman kita seberapa. Apakah kita akan berubah menjadi orang tidak baik, ya kan? Kalau kita berubah dengan ujian itu dengan orang tidak baik, berarti sudah sama kita dengan orang yang tidak baik itu. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik saja, sabar dan diam. Itu yang namanya kata beriman itu. Kalau kita terpancing dengan hal-hal yang
yang sepele, yang tidak menguntungkan kita, ngapain? Kita harus di sana keyakinan kita. Itu namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu tidak bisa dipancing dengan bentuk apapun. Bentuk materi kek, kata-kata kek, omongan kek. Selama itu tidak menguntungkan kepada kita, ngapain kita pakai? Iya kan? Jadi dulu pagi ini, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.